Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini di sini saya akan membahas mengenai contoh 11.12. Di sini disebutkan apabila A ring bagian dari ring B yang mempunyai elemen satuan dan A mempunyai elemen satuan, apakah elemen satuan A dalam B sama dengan elemen satuan B? Nah, diketahui di sini A dan B merupakan ring dan A adalah ring subring dari B. Maka di sini misalkan saya ambil dari contoh 11.11 bahwa A adalah ring yang berisikan bilangan 0, 2, 4 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Demikian juga dengan ring B. Namun ring B adalah operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Nah, di sini kita tulis saja di sini seperti ini. Pada operasi penjumlahan, maka 024 ditambah 024 hasilnya seperti ini. 0 ditambah 00, 2 ditambah 02, 4 ditambah 04, 0 tambah 2, 2 tambah 24, 4 tambah 2, 0. Nah, kenapa 4 tambah 2, 0? Karena di sini adalah modulo 6. 4 tambah 2 kan 6. 6 modulo 6 adalah 0. Lalu di sini 4 ditambah 4, 2. Nah, 4 ditambah 4 kan 8. 8 modulo 6 hasilnya adalah 2. Seperti ini. Lalu yang di sini perkalian. 0 dikali 00, 2 dikali 0, 0 4 kali 00. Lalu selanjutnya 2 kali 2 4. Benar. 4 dikali 2 8. Nah, di sini kenapa 2? Karena modulo 6, 4 kali 2 adalah 8. 8 6 adalah 2. Seterusnya sampai ke bawah. Nah, jadi dari bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 4, 4, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 4, 0, 4 ditambah 4 sama dengan 2. Begitu pula yang perkalian. 0 dikali 0, 0, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 4, 0, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 4 sama dengan 2, 4 dikali 4, 6, karena ini adalah modulo 6. Karena apa? Karena ring A merupakan subring dari B. Nah, di sini diperoleh dari contoh 11.11 bahwa dari ring A itu elemen satuannya adalah 4. Nah, pada yang ring B karena ini operasinya tadi bilangan bulat kan banyak. Nah, dari contoh 11.8 disebutkan bahwa jika suatu ring, misal ring A punya elemen yaitu elemen misal E. Nah, nilai E itu adalah tidak sama dengan 0. Maka di sini kita cari nilai yang tidak sama dengan 0. Kita ambil nilai yang terkecil yaitu 1. Nah, di sini elemen satuan dari ring B adalah 1. Maka dilihat dari sini elemen satuan dari A itu tidak sama dengan B. Jadi, kesimpulannya elemen satuan dari A dapat sama dengan elemen satuan dari B. Tetapi tidak selalu demikian. Karena melihat dari operasi penjumlahan atau operasi biner yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Rifatul Laili akan menjelaskan tentang teorema 12.1 yang berbunyi: pertama, jika A dalam A dan A kecil mempunyai inverse, maka A bukan pembagi 0. Dan yang kedua, jika A filed, maka A daerah integral. Dan di sini saya akan membuktikan. Bukti yang pertama, nah yang ini jika A dalam A dan A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi 0. Nah, saya misalkan di sini AB sama dengan 0. Nah, karena A mempunyai inverse, maka dengan mengalihkan kedua ruas dengan A inverse diperoleh A inverse dikali AB sama dengan A inverse kali 0. Nah, di sini kan AB sama dengan 0. Lalu dikalikan biasa A inverse A dikali B sama dengan A inverse dikali semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Lalu A inverse dikali A, kan ini sama seperti 1 per A dikali A
lalu dikali B sama dengan 0. Ini coret jadi 1. 1 B sama dengan 0, B sama dengan 0. Nah, juga bisa dibuktikan dengan yang BA sama dengan 0. Maka di sini A inverse dikali BA sama dengan A inverse dikali 0. Maka A inverse B dikali A sama dengan 0. Maka 1 per A dikali B dikali A sama dengan 0. Ini bisa dicoret juga. Jadi B sama dengan 0. Gitu. Nah, hal tersebut mengakibatkan B sama dengan 0, maka A terbukti, bukan pembagi 0. Nah, jadi teorema pertama yang ini terbukti. Lalu yang teorema kedua, buktinya yaitu karena setiap file mempunyai ring, mempunyai ring komutatif dengan elemen satuan, maka tinggal dibuktikan bahwa dalam file tidak terdapat pembagi 0. Nah, karena setiap elemen file yang tidak 0, di sini karena setiap file yang tidak mempunyai mempunyai inverse, maka dengan mengingat sifat yang pertama, yaitu yang menyebutkan sembarang file tidak mengandung pembagi 0. Berarti setiap file merupakan suatu daerah integral. Jadi setiap file merupakan suatu daerah integral. Nah, jadi keduanya yaitu terbukti. Yang pertama juga sudah dibuktikan, yang kedua juga sudah terbukti bahwa file A daerah integral. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Lilis Nabila, NIM T 2017-7082. Di sini saya akan memberikan contoh dari teorema yang sudah Maris jelaskan. Di sini saya mempunyai himpunan bilangan kompleks C merupakan field. Nah, field itu kan yang dijelaskan Maris merupakan ring komutatif dengan elemen satuan yang dibuktikan bahwa dalam field tidak terdapat pembagi 0. Nah, C ini memiliki elemen satuan. Elemen satuannya itu A plus B, I yang tidak 0. Nah, I-nya itu
I-nya itu sama dengan akar min 1. Nah, Maris kan juga sudah menjelaskan bahwa field yang tidak nol itu mempunyai inverse. Inverse-nya dari himpunan bilangan C ini adalah A per A kuadrat B kuadrat plus min B per A kuadrat plus B kuadrat I. Nah, sudah diketahui kan yang pertama itu elemennya tidak nol, juga mempunyai inverse, berarti C itu merupakan field juga sekaligus daerah integral.